Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya, udah join buat nonton video ini. Terima kasih juga yang udah like dan subscribe. Jadi untuk video ini aku mau share tentang apa yang aku pelajari, yaitu Python. Jadi apa sih Python? Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang sekarang lagi banyak dipakai di berbagai bidang karena emang dia programnya lebih mudah untuk dipahami dan juga penggunaannya bisa dipergunakan di banyak bidang kayak gitu. Nah, untuk Python sendiri biasanya kita bisa menjalankan untuk Python sendiri sebenarnya kita bisa menjalankan di beberapa software atau aplikasi. Kalau misalnya kalian pengen download aplikasi di Python-nya sendiri bisa langsung download di Python. Ini download, atau misalkan ada beberapa juga yang pakai Jupyter untuk menjalankan aplikasinya atau softwarenya, membuat programnya. Dan ya banyak lagi lah, ada beberapa software yang bisa digunakan buat menjalankan program Python ini. Nah, di sini aku juga mengenalin namanya Google Colab. Jadi di sini kelebihan dari Google Colab adalah kita bisa menjalankan atau membuat program Python secara online tanpa harus menginstal apapun. Kita tinggal saja Google Colab. Nah, ini tampilan pertama ketika kita klik ke Google Colabs. Jadi ada tampilan seperti ini. Nah, perlu dicatat bahwa sebelum kita membuka Google Colab ini, kita harus punya akun Gmail dan akun Google Drive gitu, karena file Python yang akan kita buat itu akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, contohnya ini namanya file handling, ini file yang aku buat dan dia tersimpan di Google Drive yang aku punya, yaitu. Nah, sekarang kita langsung aja di sini di selamat datang. Jadi ini untuk Google selamat datang di Collaboratory ini lebih ke panduan bagaimana menggunakan Google Colab itu sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, langsung aja kita buat. Pertama, file notebook baru. Nah, ini tampilan ketika kita membuat notebook baru. Di notebook baru ini tempat kita membuat si program kita. Ini adalah nama filenya, kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Misalkan ini welcome. Nah, terus di sini ada beberapa tab. Di sini file untuk membuka di drive, membuat notebook baru, atau membuka notebook yang sudah ada, mengganti nama dan memindahkan si file itu. Untuk edit sendiri, dan ini edit, bisa potong sel, salin sel, dan selanjutnya. Nah, ini juga sisipkan, itu membuat kode, teks, dan headers. Nah, yang perlu kita ketahui di sini dia sistemnya ada sel-sel gitu atau area-area kayak gitu. Jadi untuk area yang kayak gini itu area kode. Jadi di sana area ini untuk membuat program atau membuat codingnya. Nah, untuk menambahkan area ini kita tinggal klik kode aja ini. Klik kode, nanti akan munculkan area untuk membuat kodenya sendiri. Dan untuk menjalankan programnya tinggal klik ini aja, gambar play button di sini, tinggal diklik, nanti dia akan menjalankan kode di area tersebut. Sementara ini teks ini untuk menambahkan teks, mungkin kita bisa memerlukan teks untuk memberikan keterangan. Misalkan di sini program pertama saya. Selesai, ini kita bisa pindahkan ke atas seperti itu. Di sini misalkan kita print hello world. Oke, ini area untuk teks dan ini untuk area kode. Kita bisa klik di sini area kode. Nah, ketika diklik di sini kita menjalankan program yang kita buat ini, print hello world.
Di sini dia menghubungkan, dia berarti sedang melakukan proses untuk pemrogramannya. Nah, ini sudah selesai, jadi dia langsung menjalankan sesuai perintah kita untuk nge-print hello world. Nah, kita bisa menambahkan jumlah areanya terserah kita sebanyak yang kita mau, sebanyak yang kita butuhkan. Misalkan untuk kalian yang memiliki beberapa subkode atau subprogram, kalian bisa manfaatin ini. Misalkan ini untuk program pertama, ini program kedua, dan ini bisa kita kasih keterangan juga. Misalkan bagian kedua. Jadi kita bisa membuat beberapa bagian sesuai kebutuhan kita. Dan enaknya ini kode yang kita buat atau program yang kita buat jadi bisa lebih terstruktur. Dan satu lagi kita bisa sebenarnya di sini ada yang namanya daftar bagian. Daftar isi ini jadi kita bisa membuat semacam header kalau misalkan kita bikin di Microsoft kan ada header 1, header 2. Jadi nanti bisa seolah-olah ada daftar isinya. Nah, untuk memasukkan ke header, kalian tinggal tambahkan aja tanda pagar. Tanda pagar untuk header 1. Ini misalkan bagian kedua juga kita kasih tanda pagar. Oke, jadi di ini ada dua bagian, program 1 dan program 2. Program pertama program pertama saya dan bagian kedua. Jadi kita bisa membuat program yang kita buat bisa lebih terstruktur kayak gitu. Oke, ini pengenalan mengenai Google Colab. Jadi silakan bereksplorasi untuk membuat program atau kodenya di Google Colab. Sekian, terima kasih.